Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan kembali membawakan sebuah cerita dari Mbak Elma. Mbak Elma nih temennya banyak banget yang punya cerita horor ya. Jadi ini tentang cerita temennya Mbak Elma yang bekerja di sebuah mall. Nah, ada yang punya pengalaman bekerja di mall juga. Nah, mungkin agak-agak relate nih ya. Jadi kita langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Bahagia banget waktu itu saya mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah mall yang terbilang cukup besar pada masanya. Mall yang ramai dikunjungi oleh konsumennya gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan pengalaman pertama saya bekerja di mall itu gitu ya. Tapi ini adalah pengalaman saya bekerja di mall tersebut hingga larut malam atau bahkan dini hari. Ya, jadi di mall tersebut ada semacam resto, pub, and lounge gitu ya, yang buka hingga jam 2 dini hari. Dalam minggu pertama saya kerja di sana, sebenarnya saya mendapat shift pagi ya, karena sebenarnya bukan pagi juga ya. Resto ini buka jam 11 siang, shift 1 itu jam 11 siang sampai jam 7 malam. Cuma karena memang di jam-jam tersebut ada orang-orang yang lebih senior dan paham tentang pekerjaan saya. By the way, pekerjaan saya di situ adalah sebagai seorang kasir. Jadi saya masih bisa dipantau di jam-jam tersebut. Hingga akhirnya saya lumayan cukup cepat belajar gitu ya. Cepat mengerti tentang pekerjaan saya, dan di minggu kedua saya diminta untuk mencoba di shift malam, yaitu jam 7 hingga jam 2 dini hari. Saya mengiyakan karena ya mencoba hal yang baru itu buat saya adalah hal yang menyenangkan gitu. Dan tibalah hari di mana saya bekerja di shift malam waktu itu. Sebenarnya begini. Waktu itu saya lupa kalau mall ini punya sejarah yang cukup kelam gitu ya. Karena ada seseorang yang sempat bunuh diri dari lantai atas. Lantai paling atas di mall ini tuh lantai 5 ya. Bunuh diri dan ya sempat menghebohkan media kala itu gitu ya. Dan ternyata yang saya tidak tahu itu kejadian percobaan bunuh diri itu dicoba oleh beberapa orang, dan ya ada beberapa di antaranya berhasil dilakukan gitu ya bunuh dirinya, dan ya tentunya meninggal. Saya lupa hal tersebut. Yang saya tahu mall ini ramai dikunjungi gitu ya, penuh lampu dan cahaya gitu ya. Jadi saya ya happy aja kerja di situ. Dan malam itu pub berjalan seperti biasanya. Kalau ada event bahkan bisa lebih pagi lagi ya pulangnya. Cuma malam itu tidak ada di hari pertama. Akhirnya setelah beres pekerjaan, saya hitung lagi keuangan, balance atau tidak, dan segala macam lah. Dan akhirnya saya bisa pulang nih. Cuma waktu itu teman saya, beberapa orang gitu ya, mengajak saya untuk pulang bareng. Saya yang waktu itu merasa baik-baik saja dan biasa untuk pulang sendiri gitu ya, saya menolak tawaran tersebut. Duluan aja gak apa-apa, karena masih ada barang-barang yang harus saya beresin. Yakin nih, kata teman-teman saya. Iya gak apa-apa kok, oke. Saya biasa sendiri, kata saya gitu. Ya udah, teman-teman saya duluan pulang. Beres segala macam, pintu resto dikunci, dan saya bergegas ke lift ya. Dan yang saya gunakan adalah lift barang. Karena di jam dini hari tersebut lift
pelanggan atau lift konsumen itu sudah tidak beroperasi. Jadi, dan mungkin yang belum tahu, lift barang ini tempatnya tersembunyi ya. Tidak seperti lift pengunjung mall yang biasanya gitu. Lift barang itu ada di belakang-belakang tembok gitu biasanya, yang tidak terlihat karena tempat orang-orang berlalu lalang membawa barang-barang yang biasanya dalam ukuran yang besar gitu. Jadi kalau lewat jalur pengunjung mungkin akan mengganggu pengunjung yang datang di situ gitu. Saya menggunakan lift barang dan resto saya itu di lantai 3. Saya mau turun ke basement yang paling bawah ya, lantai paling bawah. Lift barang ini bisa dibilang lift yang cukup tua dan tombol-tombolnya itu tidak seperti lift yang sekarang ya. Kalau lift yang sekarang tuh tombolnya ketika ditekan itu menyala gitu. Ya, ini enggak. Tapi ada simbol indikator di layar sebelah kanan itu ya. Itu kalau misalkan kita tekan lantai basement itu ada indikator tanda panah menyala ya ke bawah gitu. Nah, ketika saya masuk ke dalam lift, tentunya saya menekan tombol basement, dan ketika pintu ditutup, yang seharusnya menyala adalah tombol simbol ke bawah, tanda panah ke arah bawah gitu. Tapi yang terjadi adalah tanda panahnya itu yang menyala adalah tanda panah yang ke atas. Oh, dan lift pun bergerak. Tapi saya pikir mungkin di lantai 4 ya, ada orang yang juga ingin naik lift yang mungkin ingin turun ke bawah juga gitu. Siapa ya? Mungkin aja security gitu ya. Walaupun security sebenarnya lebih sering kontrol mall itu dengan menaiki eskalator gitu ya. Naik dan turun gitu ya. Karena lebih terpantau semua. Tapi ini ya mungkin aja lagi capek security-nya, lagi pengen naik lift. Oke. Ketika sampai di lantai 4, pintu lift terbuka. Dan saya tidak mendapati siapa-siapa di sana. Lift itu pintunya terbuka cukup lama. Saya tunggu 1 menit, 2 menit, tidak ada yang masuk. Oke, mungkin error kali ya. Saya tutup lagi pintu liftnya. Kemudian saya tekan tombol basement. Baru tertutup liftnya, itu langsung terbuka lagi. Sebanyak 3 kali. Jadi tutup sama saya, kemudian terbuka sendiri pintunya. Tutup lagi, terbuka sendiri. Wah, ini udah mulai agak aneh nih. Tapi saya mencoba untuk menghibur diri sendiri ya. Mungkin lagi error aja liftnya gitu ya. Dan saya untuk berpindah ke tangga darurat misalkan gitu ya, itu buat saya akan lebih takutnya terjadi hal-hal yang mengejutkan gitu ya. Makanya saya lebih milih untuk tetap menggunakan lift. Akhirnya ketika ketiga kalinya lift itu berhasil tertutup dan saya bisa menekan tombol basement lagi gitu ya. Dan lift itu bergerak. Tapi sekali lagi lift itu tidak bergerak ke bawah. Melainkan simbol tanda panahnya itu tiba-tiba berubah lagi menuju ke atas. Waduh. Dan lift itu berhenti di lantai 4A. Lantai 4 itu bioskop yang tadi sudah dilewati gitu. Dan kali ini lantai 4A. Lantai 4A itu adalah lantai yang tidak bisa dijumpai oleh pengunjung pada umumnya, karena lantai 4 itu adalah office di mana para karyawan atau staff di belakang komputer itu adanya di lantai 4A.
Dan pintu lift kembali terbuka. 1 menit berlalu, tidak ada seorang pun yang mau naik gitu ya. Cuma saya bisa merasakan gini. Jadi kalau kita naik lift itu biasanya kalau ada orang yang naik itu akan kerasa sedikit bergerak gitu ya lift itu ya. Kayak ketambahan beban gitu. Saya bisa ngerasain lift ini ada yang naik gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Wah, saya yang ngerasa agak takut. Saya mendempatkan diri ke bagian sisi kanan lift dekat dengan tombol-tombol lift itu ya. Ya walaupun tidak ada siapa-siapa. Dan polanya itu sama dengan di lantai sebelumnya, di lantai 4. Jadi ketika ditutup, itu pintunya terbuka lagi dan sebanyak 3 kali. Pola yang sama dengan lantai sebelumnya. Akhirnya mulai dari situ saya benar-benar gemetar, ketakutan gitu ya. Bingung mau ngapain, bingung gitu ya. Saya cuma bisa pasrah aja. Dan di ketiga kalinya pintu itu berhasil menutup. Dan saya dengan cepat menekan berkali-kali tombol basement gitu ya. Dan sekali lagi, bukannya ke bawah, lift itu terus naik ke atas di lantai yang terakhir, di mana lantai 5 itu adalah parkir mobil yang tentunya sangat gelap gitu ya. Dan ketika sudah sampai di lantai 5, lift itu kembali terbuka. Begitu gelapnya hingga lampu lift yang ada di atas saya nih, lampu lift itu bisa berpendar ke depan gitu ya. Tapi saya bisa pastikan tidak ada siapapun di lantai 5. Dan dengan pola yang sama, pintu itu kembali menutup dan terbuka sebanyak 3 kali. Menutup pertama kali dibuka, tidak ada siapa-siapa. Kemudian saya tutup lagi, dibuka lagi, tidak ada siapa-siapa. Dan yang kali ketiga, saya lemas setengah mati ketika pintu lift yang terbuka ketiga kalinya itu, saya bisa melihat ada sosok. 2 sosok perempuan yang jaraknya kurang lebih 10 meter di depan saya. Perempuan itu hanya berdiri mematung dan seolah-olah seperti menatap saya. Saya tidak bisa melihat wujudnya secara jelas, tapi saya bisa yakin ya dari rambut dan baju dressnya itu. Perempuan itu seperti bergerak menuju ke arah lift. Dan saya dengan cepat menekan tombol lift itu untuk menuju ke arah basement. Dan akhirnya lift itu tertutup dan bergerak ke bawah dengan menampilkan simbol tanda panah ke arah bawah. Dan saya hampir saja terjatuh karena saking lemasnya dengkul saya gitu ya. Saya hanya bisa bersandar di dinding lift. Dan ketika sampai di basement, tidak ada lagi yang saya lakukan kecuali lari dan selamat pulang sampai ke rumah. Di keesokan harinya, ternyata cerita yang saya alami itu bukan lagi cerita yang bisa dibilang itu sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Beberapa orang mengalami hal yang sama dan dengan pola yang sama. Jadi pintu itu terbuka sendiri, menutup sendiri di tiap lantai. Dan mungkin
yang paling ekstrim adalah kejadian saya ini gitu ya. Karena saya sendirian gitu. Yang lain mungkin berdua atau bertiga, tapi ini saya sendirian dan ditampaki sosok gitu ya. Dan ketika sebenarnya di hari pertama dan kedua itu saya nggak cerita gitu ya. Dan ya akhirnya saya cerita juga. Ya mereka cuma bilang, bahkan saya dibercandain gitu ya. Ternyata saya diajakin kenalan di tiap lantai gitu. Karena kebanyakan paling cuma sampai lantai 4 doang dikerjainnya gitu ya. Terus bisa berhasil turun ke bawah. Tapi ini saya lantai 4, 4A, kemudian bahkan sampai lantai 5. Lift itu naik sendiri. Dan itu dia cerita kali ini. Terima kasih ya Mbak Elma sudah mengirimkan cerita yang selalu bikin bulu kuduk berdiri gitu ya. Dan buat warga Sukawedi semua juga yang punya cerita horor, silahkan kirim aja ceritanya via email ya di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit. Jangan lupa di subscribe, di komen kalau perlu, dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.